Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nailatul Amidah dari jurusan Psikologi Islam dengan NIM 12638202125. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Prinsip Pembelajaran. Jadi, apa sih prinsip pembelajaran itu? Prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar atau pokok berpikir, berpijak atau bertindak. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas atau suatu proses mengajar dan belajar. Jadi, secara keseluruhan, prinsip pembelajaran itu ialah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan atau tujuan pembelajaran yang tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Adapun prinsip pembelajaran yaitu yang pertama, yaitu prinsip kesiapan. Kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang itu dapat belajar. Yang kedua yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dalam pembelajaran itu mempunyai peranan yang sangat penting. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa perhatian tidak mungkin terjadi pembelajaran baik dari pihak guru sebagai pengajar maupun dari pihak peserta didik yang belajar. Perhatian peserta didik akan timbul apabila bahan pelajaran yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tentu perhatian untuk mempelajarinya semakin kuat. Motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau keinginan untuk belajar itu timbul dari dalam dirinya atau internal dan timbul dari orang lain atau eksternal. Dan yang ketiga, yaitu keaktifan. Dalam pembelajaran yang mengolah dan merencanakan adalah peserta didik dengan kemampuan, kemauan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Seorang guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Yang keempat, yaitu keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didiknya. Prinsip keterlibatan langsung ini mencangkup keterlibatan langsung secara fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik itu merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia itu bisa menikmati jalannya pembelajaran. Yang kelima, yaitu pengulangan dalam pembelajaran masih sangat dibutuhkan pengulangan atau latihan-latihan yang selanjutnya. Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat kalau sering dipakai dan akan berkurang, bahkan hilang sama sekali jika jarang atau tidak pernah digunakan. Oleh karena itu, perlu banyak latihan, pengulangan, dan pembiasaan. Yang keenam, yaitu proses individual. Perbedaan individual harus menjadi perhatian bagi para guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Karena apa? Karena perbedaan individual merupakan suatu prinsip dalam pembelajaran yang tidak boleh dikesampingkan demi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, tantangan. Peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi materi sehingga dirinya itu tinggal menelan apa yang diberikan oleh gurunya. Sebab tanpa tantangan peserta didik merasa mungkin masa bodoh dan kurang kreatif sehingga tidak berkesan materi yang telah diterimanya. Yang kedelapan, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Macam-macam jalur belajar. Yang pertama yaitu jalur belajar informasi verbal. Hasil yang diperoleh ialah pengetahuan yang mengandaikan kemampuan untuk menuangkan pengetahuan itu dalam bentuk bahasa, sehingga dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu jalur belajar kemahiran intelektual. Hasil belajar yang diperoleh ialah persepsi, konsep, kaidah, dan prinsip yang masing-masing mengandalkan suatu kemampuan tersendiri.
Yang ketiga yaitu jalur belajar pengaturan kegiatan kognitif. Jalur belajar ini adalah suatu pengaturan kegiatan kognitif yang merupakan kemahiran tersendiri di mana orang yang mempunyai kemampuan ini mampu mengontrol dan menyalurkan aktivitas kognitifnya yang berlangsung dalam dirinya sendiri. Yang keempat yaitu jalur belajar keterampilan motorik. Pada jalur ini adalah jalur belajar yang menuntut kemampuan untuk merangkai sejumlah gerak-gerik jasmani sampai menjadi suatu keseluruhan yang dilakukan dengan gencar atau luas, tanpa perlu memikirkan lagi secara mendetail apa yang telah dilakukan dan mengapa itu dilakukan. Dan yang kelima yaitu jalur belajar sikap. Jalur belajar sikap adalah memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna atau berharga, atau bisa juga tidak berharga dan berguna. Sikap merupakan kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan, lebih-lebih bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak atau tersedia beberapa alternatif. Selanjutnya ada 8 asas dalam pembelajaran, yaitu yang pertama asas apersepsi. Asas ini guru menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari atau pengalaman materi sebelumnya. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan kondisi fisik siswa baik fisik maupun mentalnya. Yang kedua yaitu asas motivasi. Daya pendorong siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Fungsinya adalah untuk mendorong siswa untuk tetap semangat. Dan yang ketiga, asas aktivitas. Prinsip dasar pembelajaran di mana guru itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Fungsinya untuk mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat yaitu asas individualitas, di mana guru harus bisa membedakan individu baik fisik, mental maupun status sosialnya. Fungsinya agar terjadi proses latihan yang efektif, lancar serta selamat. Yang kelima yaitu asas peragaan, di mana guru harus memperagakan tugas-tugasnya dengan gerak yang akan diajarkan. Fungsinya agar terjadi kelancaran komunikasi antar guru dan siswa. Yang keenam, asas modifikasi, di mana guru ini melakukan perubahan baik terhadap alat dan peraturannya. Fungsinya supaya pembelajaran yang dianggap susah menjadi mudah. Yang ketujuh yaitu asas pengulangan. Memerlukan pengulangan karena semakin sulit, materi akan harus sering melakukan pengulangan agar cepat paham dan mudah. Fungsinya agar proses belajar ini jadi lebih mudah dan cepat bisa. Dan yang terakhir adalah asas evaluasi. Proses untuk melihat seberapa besar tingkat kemajuan belajar siswa setelah proses belajar mengajar dilakukan.